Saudara, hari ini kita akan belajar sebuah judul yaitu Kiat Hidup Berkemenangan. Kiat Hidup Berkemenangan diambil dari kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai ke 9. Ya. Mari kita membaca firman Tuhan dari Yosua pasal 1 ayat 1 sampai ke 9. Ya. Kita membaca bersama-sama, tidak usah ngebut, kita menikmati firman Tuhan bersama-sama di layar. 1, 2, 3. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. 4. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang membaca, mengerti, dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Nah saudara, di mana ada manusia, di situ ada persoalan. Di mana ada manusia, di situ ada kekhawatiran dan ketakutan. Nah bila hari ini saudara datang dengan persoalan dan kekhawatiran, itu hal yang normal. Ya. Jadi gak heran kalau saudara duduk di sini, saudara bilang, ya saya masih punya kekhawatiran, punya ketakutan, punya persoalan, itu normal. Sebagai manusia. Tapi yang tidak normal adalah, kalau saudara selamanya tinggal di dalam persoalan itu jadi tidak normal. Yang tidak normal adalah kalau saudara selamanya tinggal di dalam ketakutan itu, di dalam kekhawatiran itu, dan tidak keluar dari situ, dan tidak bangun-bangun lagi, itu menjadi tidak normal. Apa yang kita baca hari ini dari Yosua pasal 1, sebenarnya kita melihat seorang tokoh yang luar biasa bernama Yosua. Orang sebesar Yosua pun mengalami ketakutan, mengalami kekhawatiran. Normal, ya, normal sekali. Dia mengalami itu. Dia takut dan dia gentar. Tapi kemudian Tuhan menolong dia. Dan dia boleh keluar dari ketakutannya. Keluar dari kekhawatirannya dan akhirnya dia menang. Berhasil membawa Israel masuk ke negeri Kanaan. Nah ini yang mau kita pelajari. Apa rahasianya dari Yosua? Apa rahasianya sehingga dia boleh menang dari segala kekhawatiran, ketakutan dan persoalannya. Tadi kita baca 9 ayat. Dari 9 ayat 3 kali
3 kali firman Tuhan mengatakan kepada Yosua, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya. 3 kali, yaitu ayat 6, ayat 7, dan ayat 9. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ini artinya apa? Yosua benar-benar takut. Yosua benar-benar gentar. Yosua benar-benar hatinya itu khawatir. Sehingga sampai Tuhan harus ulang, hei Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Hei Yosua, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sampai 3 kali. Kenapa Yosua bisa begitu gentar dan takut? Kenapa? Masalahnya apa? Tadi firman Tuhan bilang, Musa sudah mati. Ini masalah pertama. Musa adalah gurunya. Musa adalah pemimpin besar. Musa adalah tokoh yang dia belajar, mentornya. Itu mati. Jadi dia sepertinya kehilangan pegangan. Musa sudah mati. Dan sekarang Yosua harus gantikan Musa. Ini gak gampang. Sebab Israel memandang Musa, bukan memandang Yosua. Yosua masih muda, Musa tokoh senior. Sekarang yang senior sudah mati, tinggal yang junior. Ketakutan, kegentaran, sebab dia masih muda, kurang pengalaman. Ya. Dan dia harus menghadapi generasi di atasnya, yang lebih tua, generasi yang sejaman Musa, generasi bapaknya, ya mungkin yang segenerasi kakeknya masih ada. Dan kalau mereka lihat Yosua, kamu siapa, anak ingusan? Ya, masa mau memimpin kami? Ya, mereka lebih tua, lebih senior, lebih pengalaman. Ditambah lagi memang Israel itu jumlahnya banyak. Ketika dia harus memimpin Israel masuk Kanaan itu jumlahnya ratusan ribu. Ya, diperkirakan mungkin bisa lebih dari 1 juta. Bukan saja banyak jumlahnya, tapi juga Israel terkenal apa? Tukang berontak. Ya, tegar tengkuk, keras kepala. Wah, ini kan gak gampang, memimpin begitu banyak orang yang sulit diatur, yang tegar tengkuk, yang suka memberontak. Ini sebuah pekerjaan yang sangat besar. Yosua pasti gentar dan takut. Ditambah lagi Tuhan bilang, hei kamu bawa mereka masuk Kanaan, negeri perjanjian. Dan untuk masuk negeri perjanjian itu ada apa? Musuh. Yang bukan sedikit. Bukan yang lemah, musuh yang kuat. Harus dikalahkan. Nah, ini sebuah perjuangan yang sangat-sangat berat. Jadi normal gak kalau takut? Normal. Normal kalau khawatir dan gentar? Normal. Tapi kalau dia terus tinggal di dalam situ, jadi gak normal. Makanya Tuhan harus menolong dia. Ya, sehingga dia bisa keluar dari situ. Nah, hari ini saudara, saya tidak tahu masalah apa dalam hidupmu. Mungkin kamu juga gentar, takut, dan khawatir. Dan Tuhan bilang, kuatkanlah hatimu. Teguhkanlah hatimu. Apa yang dia lakukan untuk Yosua, bisa dia lakukan untukmu. Nah, saudara, hari ini kita lihat perang di Israel dengan Palestina. Nah, ini masalahnya, persoalannya salah satu. Karena pihak Palestina menganggap, ini dulu tanahnya siapa ini yang kamu duduki? Kalian keluar dari Mesir gak punya apa-apa ini Israel. Nah, sekarang udah duduki tanah Kanaan, itu sebenarnya milik kami. Cuma sepotong tanah kecil, saudara, hari ini direbutan. Milik siapa? Milik Israel atau milik Palestina? Ini sudah long time ago. Gak ada pemerintahan waktu itu, gak ada politik, ya, gak ada apalagi PBB, gak ada. Ya. Dan mereka telah duduk di situ menjadi sebuah negara, tapi kemudian pada masa itu memang perang sini, perang sana dan lain sebagainya. Sampai Israel kemudian bisa merdeka. Tapi masih sisa sepotong di Gaza, sisa sepotong di bagian utara ya, yang dipegang oleh Hezbollah di West Bank, saudara. Itu yang terjadi. Kelompok Hamas masuk, kemudian melakukan teror, pembunuhan. Kita melihat itu 2 minggu lalu, sangat-sangat sadis. Ya, ini tanah ini yang direbutkan sampai hari ini. Gara-gara siapa? Gara-gara Bapak Abraham. Ya,
punya 2 istri. Lalu melahirkan anaknya dari pembantunya Ismail dan kemudian dari istrinya sendiri Ishak. Ini 2 keturunan, saudara, sampai hari ini yang terus rebutan. Ya, tidak akan selesai, bermusuhan. Itu sebabnya jangan saudara punya 2 istri, ingat ya. 2 istri, anak berbeda, ini musuhan, ini perang terus saudara. Sampai kamu mati dia masih perang terus. Ini akan perang terus sampai Yesus datang. Nah sekarang kita lepas dari gara-gara siapa, lepas dari penyebabnya siapa, yang pasti hari ini kita ingin belajar bahwa Yosua mengalami kemenangan. Dia berhasil membawa Israel masuk negeri Kanaan sehingga hari ini ada Israel merdeka. Berhasil. Yang kita petik adalah apa? Adalah rahasia keberhasilan Yosua. Bukan yang lain, saudara. Bukan yang lain. Dan pertanyaan kita, apa kiatnya? Apa rahasianya? Itu yang menjadi pelajaran bagi kita hari ini ketika kita menghadapi persoalan dan menghadapi kekhawatiran. Pertama, ayat 3 dan ayat 6. Percaya pada janji Tuhan. Jadi ini yang pertama rahasianya. Tuhan bilang, berjanji sama dia. Ingat, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Wow, janji Tuhan. Pernah salah nggak? Nggak pernah salah, Tuhan bilang. Ingat, kalau kamu injak ke sana, jadi milikmu. Seperti aku sudah janji sama Musa. Jadi Tuhan menghibur dia, Yos, jangan takut. Ingat, aku dulu sudah bilang sama Musa, nanti tempat yang kakimu injak, ku kasih sama kamu. Kamu nggak percaya? Ayo. Ini bahasa sehari-harinya ya. Lalu Yosua bilang, aduh Tuhan gimana ya? Aku masih ragu ini Tuhan. Lalu Tuhan bilang, oke, you masih ragu. Kamu ingat gak? Aku juga janji sama nenek moyangmu, ayat 6. Jadi ayat 3 waktu dikasih tahu, aku janji sama Musa, sekarang janji sama kamu. Yosua masih belum nangkep, hatinya belum mantep. Lalu Tuhan di ayat 6 ngomongin lagi. Kamu gak percaya janjiku? Dulu aku janji sama siapa? Nenek moyang mereka, siapa itu? Aku akan pimpin bangsa ini sampai negeri Kanaan sebab aku sudah janji bukan saja kepada Musa, kepada nenek moyang mereka. Siapa itu? Abraham, Ishak, Yakub sampai ke Musa. Jadi Tuhan suruh dia lihat lebih jauh sampai kepada Abraham. Lihat sampai Abraham, buka filemu. Lihat lebih jauh. Lihat catatan sejarah. Pernah gak aku salah? Pernah gak aku ingkar janji? Gak pernah. Terus kupelihara, walaupun terlepas dari Abraham ada salah, manusia tidak sempurna, aku tetap melakukan janjiku. Nah ini. Jadi hari ini kalau saudara ragu sama janji Tuhan, Tuhan bilang sama kamu, lihat sejarah yang lebih jauh. Ya. Jangan cuma lihat perjanjian baru, lihat perjanjian lama. Bahkan lihat sampai jauh. Ya. Sampai ke hari ini, pernah gak Tuhan gagal? Pernah gak Tuhan ingkar janji? Gak pernah. Jadi sebenarnya catatan sejarah kita lebih panjang atau Yosua? Yosua cuma bisa melihat dari Abraham sampai Musa. Dia sudah yakin. Nah kita lihat lebih banyak loh. Seluruh perjanjian baru, Yesus mati bagi kita. Penggenapan Yesus lahir ke dunia ini. Ya, mati dan bangkit. Kalau masih gak cukup, lihat dari nubuat yang dari perjanjian lama. Lebih jauh. Artinya apa? Catatan sejarah kita lebih banyak. Kita harus lebih yakin terhadap janji Tuhan dibanding dengan Yosua. Jadi kalau saudara hari ini ragu sama janji Tuhan itu sedikit keterlaluan dibanding dengan Yosua. Sebab catatan Yosua lebih sedikit. Nah saudara itu pertama. Saudara harus pegang janji Tuhan. Itu menjadi harapan. Itu menjadi fondasi. Itu menjadi dasar daripada kita mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Saya baca sebuah cerita seorang istri suatu hari dia sakit. Ya. Lalu suaminya bawa ke dokter umum. Waktu sampai di dokter umum suaminya lihat, aduh rame banget ya ngantrinya.
Jadi suaminya bilang, pindah dokter, dok. Lalu suaminya bawa istrinya, karena tidak ada dokter umum yang lain, cuma ada dokter hewan. Suaminya bawa istrinya ke dokter hewan. Jadi istrinya bilang, ini dokter hewan. Dokternya bilang, Pak ini dokter hewan, tapi gak apa-apa lah Pak. Dokter, periksa aja istri saya. Soalnya dulu istri saya bilang, dia dulu sebelum menikah sama saya, dia itu kupu-kupu malam. Jadi periksa aja, mana tahu dokter bisa sembuhkan dia. Oke, singkat cerita, gak lama kemudian istrinya dikasih obat dan sembuh. Nah minggu depannya giliran suaminya yang sakit. Jadi istrinya pikir gue balas juga ini. Ayo ke dokter, oke. Dia bawa suaminya ke dokter hewan. Dokter bilang, lah kok ini balik lagi? Suami saya yang sakit, dokter. Lah ini saya dokter hewan. Ke dokter lain aja. Gak apa-apa lah dok, dulu suami saya sebelum kawin sama saya, dia ngakunya buaya darat. Ini manusia saudara. Ya, yang jahat dibalas jahat. Mata diganti mata. Ini yang terjadi di Israel. Awas ya, lu teror gue balas lu. You bunuh 900 orang, gue bunuh ribuan. Ini yang terjadi. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, dan gak pernah selesai. Jahat ganti jahat, gak pernah selesai. Ini manusia. Ya. Janjinya sulit dipegang. Bilang setia gak setia. Bilang mau lakukan gak lakukan. Tapi Tuhan kita gak pernah begitu. Itu sebabnya Tuhan bilang, lihat sejarah. Apakah saya pernah ingkar janji? Sebab itu saudara, rahasia pertama supaya saudara bisa menang menghadapi apapun kekhawatiran dan ketakutan saudara adalah apa? Pegang janji Tuhan. Daripada saudara khawatir. Ada seorang ibu dia khawatir. Terus, Pak gimana kalau besok gini? Saya bilang, aduh ganti dengan janji Tuhan. Susah Pak, udah saya kasih janji Tuhan, berapa kamu hafal? Jadi daripada besok gimana ya? Terus mikirin, oke, janji Tuhan apa ya isinya? Gitu. Dan kebaktian pagi saya pernah sharing, Herbert Lockyer. Herbert Lockyer itu seorang teolog dan dosen Alkitab. Dia pernah tulis buku cukup banyak. Salah satu buku judulnya adalah All the Promises of the Bible. Semua janji Tuhan yang ada dalam Alkitab. Sudah tahu berapa jumlahnya nggak? Ini rajin sekali, dia hitung semua. Saya belum pernah hitung. Dia hitung jumlah janji Tuhan di dalam Alkitab 7.147. Banyak ya? Seluruh Alkitab jumlah janji Tuhan 7.147. Nah saya iseng-iseng saya ingin bagi 365. Jadi sehari ada berapa janji. Kalau jumlah janji itu dibagi setahun 365 hari. Berarti setiap hari Tuhan kasih kita 19, sekian janji ya. Dibulatkan 19 lah. Atau 20. Jadi tiap hari kita punya modal 20 janji Tuhan. Bayangkan setahun itu 7.147. Dahsyat sekali. Nah permisi tanya, berapa tahun saudara jadi orang Kristen? Ada berapa janji Tuhan yang kamu ingat di pikiran atau di hati? Ada nggak 10? Nah minimal saya tantang saudara hafal 7. Jadi saudara punya 7 hari, mengerti? Waktu Senin khawatir, ingat 1. Hafalin sepanjang hari daripada yang lain. Tuhan buang kekhawatiran. Aduh nanti anakku gimana ya? Oh nanti sekolahku gimana ya? Nanti bisnisku gimana ya? Nanti buang itu nanti diganti dengan janji Tuhan. Lalu Selasa hafalkan 1. Minimal 7 janji Tuhan. Amin. Bisa cari 7 janji Tuhan? Aduh Pak gak pernah buka Alkitab Pak. Nah itu masalah kamu sekarang. Ada 7.000 sekian masa 7 gak bisa. Ini sebuah challenge, sebuah PR bagi saudara. Ganti semua kekhawatiran di pikiranmu, di hatimu. Suara-suara manusia, suara-suara tetangga, suara-suara medsos. Ya. Suara-suara yang menakutkan. Kata-kata dokter aja bisa salah, betul gak? Kata-kata manusia bisa salah. Buang semua itu, ganti dengan janji firman Tuhan. Isi di dalam pikiran saudara. Ingat, apalagi kalau saudara sukanya dengarnya gosip, itu pasti membuat susah, sedih, dan khawatir. Kata-kata iblis juga salah. Suka menipu, suka dusta, sampah-sampah dalam
Facebook saudara, WhatsApp saudara, buang. Ganti dengan janji firman Tuhan. Itu rahasia pertama. Yang kedua, taat pada firman Tuhan, ayat 7 sampai 8. 2 kali juga diulang. Kalau 2 kali, firman Tuhan sampai diulang, di stressing 2 kali, itu berarti sangat penting. Hati-hati, kata. Jadi Tuhan kasih satu syarat, you mau menang? Oke, satu syarat, hati-hati. Pegang janji firmanku, jangan kamu menyimpang ke kanan atau ke kiri, lurus. Karena kanan kiri itu banyak godaan, ya kan? Seperti kalau saudara harus menuju ke sebuah istana, harus melewati taman atau jalan, tapi banyak sekali godaan kiri kanan. Ada yang bagus, ada yang bagus, ada yang bagus. Akhirnya nyasar, nggak sampai ke istana. Ya. Lurus, jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Setia, artinya setia pada firman, renungkan, pikirkan, dan lakukan. Itu rahasianya. Mendapatkan kemenangan, bahkan Tuhan janjikan apa? Berhasil, sukses, beruntung, makmur. Mau beruntung, mau makmur, pegang firman Tuhan. Jangan dengarkan kata-kata manusia. Lihat Abraham, kenapa dia bisa meniduri Hagar pembantunya? Karena dia tidak percaya firman Tuhan. Janji Tuhan bilang, nanti ya dari keturunan Ishak, anakmu yang akan menjadi keturunan yang membawa juru selamat. Dia tunggu-tunggu Hagar mati haid. Lalu apa? Pakai otak. Oh pasti dong, gak mungkin ini. Tuhan mau memberkati keturunanku, sekarang istriku belum melahirkan. Sudah mati haid. Kalau begitu apa? Tuhan mau saya cari istri kedua. Itu ngarang sendiri yang belakangan itu. Padahal Tuhan mau dia tunggu, ya kan? Waktu kamu tidak percaya janji Tuhan, waktu kamu percaya kepada kata-kata manusia, percaya kepada pikiranmu sendiri, kamu kemudian gagal. Padahal Tuhan bilang, aku akan buat keturunanmu banyak seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. Mana lebih banyak, bintang di langit atau pasir di laut? Kira-kira banyak mana? Sama, belum pernah hitung ya kan? Kita nggak tahu berapa jumlahnya. Tapi kalau dari mata kita sendiri, dibandingkan mata yang melihat bintang di langit dan mata yang melihat pasir, kira-kira banyak mana? Pasir. Saudara tahu ada 2 keturunan Abraham? Satu yang beriman kepada Tuhan Yesus, itu akan disebut sebagai bintang yang bercahaya. Tapi ada keturunan Abraham yang tidak percaya, dia akan lebih banyak seperti pasir di laut yang dihempas oleh ombak dan berceceran kemana-mana. Dan itu kita lihat hari ini. Keturunan orang percaya lebih banyak atau keturunan yang tidak percaya? Halo? Tidak percaya, sebab istrinya banyak, minimal 4. Boleh lebih, anaknya juga, gak terhitung. Ya kan? Yang percaya, 1 anak, ada yang gak mempunyai anak lagi. Tapi ingat, yang bercahaya adalah yang beriman kepada Kristus. Yang tidak bercahaya akan seperti pasir di pantai yang kemudian dihempas, berserakan entah kemana. Itu yang kita lihat. Tapi janji Tuhan digenapi kalau kamu pegang firman Tuhan. Saya jadi ingat suatu hari saya khotbah di gereja lain, bukan di sini, gereja Indonesia yang lain. Habis makan malam, habis kebaktian makan malam kayak kita makan-makan. Duduk di depan saya seorang ibu, 70-an tahun kali ya, udah umur 70-an, ibu senior lah. Makan bareng, dia bilang, aduh terima kasih saya bisa makan di depan Pak Pendeta, makan sama-sama. Pak Pendeta saya mau minta didoakan dong. Saya bilang, ibu mau didoakan apa? Gini loh Pak Pendeta, aku sejak muda itu ya suka beli loto. Tapi gak pernah kena-kena. Tolonglah doa 1 kali aja. Aku pengen dapat 1 kali. Nah kalau kamu jadi pendeta, kamu doain gak? Ini kemarin lihat berita ada yang dapat loto berapa triliun tuh ya. Luar biasa. Sekali aja Pak, aku pengen rasakan menang nih dulu. Menang lotre itu sekali aja. Saya bilang sama ibu itu, Bu, hari ini saya bukan saja tidak doakan ibu. Tapi saya minta kamu bertobat. Karena itu tidak cocok dengan firman Tuhan.
Berapa duit yang sudah kau habiskan sejak kamu muda sampai hari ini? Umur 70-an. Kalau seminggu kamu habisin $1 atau $2 atau $5, kira-kira sampai hari ini sudah berapa banyak? Jadi jangan saudara harap, oh Tuhan berkatilah hidupku, tapi saudara mau yang miring-miring, ngerti nggak? Yang mau ke kiri dan ke kanan tapi minta Tuhan berkati. Jelas Tuhan nggak dengar. Jangan bilang, aduh Pak doaku kok belum didengar. Tuhan dengar. Tuhan jawab nggak doamu itu sebenarnya? Jawab. Jawabnya no. Tuhan nggak bisa, bukan hanya jawab yes, Tuhan juga bisa jawab no. Seperti saya bilang sama ibu itu, no. Dia malu sendiri. Saya bilang mulai hari ini ibu jangan beli lagi. Ya, saya nggak tahu dia masih beli kan. Zaman dulu itu ada loto namanya SDSB, saudara tahu nggak judulnya, singkatannya? SDSB? Nggak ada yang tahu. Susah dapat, senang beli. SDSB, udah tahu susah dapat, beli terus. Ya jelas fail, saudara. Saudara mau diberkati, saudara mau menang, saudara mau lepas dari rasa takut dan kekhawatiran, saudara harus punya hati yang takut sama Tuhan. Ingat, kalau kamu tidak takut sama Tuhan, hatimu terus takut. Sebab guilty feeling itu akan menggerogot jiwamu. Kamu terus melakukan dosa, terus melakukan kesalahan, itu yang terus akan menggerogot kamu. Saya baca cerita seorang nenek, dia bilang sama cucunya, cucuku Pri, dia bilang, dolar udah naik lagi ya. Indonesia dolar naik terus, saudara. Sekarang berapa? 16.000? Mungkin, ya. Jimmy berapa? Belum lihat. Dolar katanya kemarin saya dengar teman bilang, udah 16.000, ya kan. Lalu ada cucunya namanya Sapri, dia menjawab, iya tuh Nek, tambah susah sekarang Nek. Uang rupiah gak ada nilainya, belanja itu gak dapat apa-apa, ditambah harga naik terus. Terus neneknya bilang, iya Pri, zaman nenek dulu ya, masih muda, itu ya uang cuma 5.000, nenek sudah bisa dapat banyak kalau di supermarket. Ya, bisa beli gula, bisa beli susu, hanya 5.000. Ya. Bisa beli apalagi terigu, mentega, ya. Bisa dapat lipstick, bahkan bisa beli 1 slop rokok untuk kakekmu. Banyak sekali kata si Sapri. Ya, sekarang susah, gak mungkin udah bisa. Kenapa Nek? Soalnya di mana-mana banyak CCTV, banyak kamera, saudara. Rupanya neneknya, rupanya dia beli barang itu merek Spanyol, sudah tahu, separuh nyolong. 5.000 bisa dapat banyak, saudara. Gula, tepung, terigu, lipstik, ya, celana dalam, rokok engkong, kakek. Kenapa? Separuh nyolong. Sekarang nggak bisa lagi, kenapa? Banyak CCTV di mana-mana katanya udah nggak bisa. Saudara, kalau ada CCTV, saudara berani nggak sih berbuat salah, berbuat dosa, melanggar firman? Ada kamera liatin kamu nggak berani pasti, betul nggak? Tapi tahukah saudara, mata Tuhan lebih lihai dari kamera? Bahkan gelap pun, ketika kamera tidak bisa lihat, Tuhan bisa lihat. Jadi saya harap ini menjadi sebuah pegangan bagi kita. Takutlah akan Tuhan. Peganglah firman-Nya, maka hatimu yang takut dan gentar itu dihapuskan. Dan Tuhan gantikan dengan damai sejahtera dan kekuatan. Hidupmu beruntung dan berhasil. Yang ketiga, yang terakhir. Bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Tadi pegang janji firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Yang ketiga, bersyukur terhadap penyertaan Tuhan. Ayat 5 dan 9. Ayat 5 dan 9 2 kali juga diulang. Aku akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua masih deg-degan. Ayat 9 diulangi lagi. Aku akan menyertai engkau. Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara, kalau kamu kemana-mana, kamu tahu ada bodyguard menyertai kamu. Tenang nggak? Angkatan darat di depan, angkatan udara di belakang, angkatan laut di kanan. Terus ada polisi di kiri, kira-kira tenang nggak? Tenang juga, tapi was-was.
Sekarang yang menyertai Tuhan, lebih tenang nggak? Rasa hilang nggak khawatir dan takut? Saudara, bodyguard manusia, pengawal manusia bisa salah, saudara. Salah satu teman saya, bukan teman lah, teman punya bos lah. Tapi saya kenal di Jakarta. Ya, kemana-mana bodyguard, saudara. Angkatan darat, angkatan laut, temenin dia di depan, di belakang, ya kemana-mana, kan big boss. Tapi tahu gak saudara, suatu hari dia mengalami bencana, dibunuh, ditembak. Mungkin orang dendam, benci, saya gak tahu. Tahu gak siapa yang menembak? Bodyguardnya sendiri. Ini manusia. You bisa hire bodyguard, orang bisa hire bodyguardmu untuk nembak kamu. Itu yang terjadi juga dulu kepada Gandhi kan. Pengawal pribadinya yang membunuh dia. Ini manusia. Tapi kalau Tuhan menyertai kamu, saudara, oh itu rasa tenang luar biasa. Itu sebabnya Yesus bilang, sebelum dia naik ke surga, bilang sama murid-murid, jangan takut, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Kalau disertai Tuhan, kita tahu Tuhan di sisi kita, kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, dan di dalam kita rasanya tenang. Rasanya damai, betul? Coba kalau disertai roh lain, mau nggak saudara? Damai nggak kira-kira? Dulu di Indonesia ada itu, sekarang udah nggak ada. Perbaikan mobil ketok magic, tahu nggak ketok magic? Tabrakan, rusak sedikit, ketok magic, tok, 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 sembuh. Bukan sembuh, apa namanya? Beres. Ya, mobilnya bagus dalam waktu sebentar, mungkin nggak sampai 1 jam. Dan unik sekali bengkel itu selalu minta angkanya yang aneh-aneh. Ya, angka ganjil, angka aneh, kadang murah, kadang mahal, nggak boleh nawar, ketok magic, pokoknya bagus aja. Mobilnya jadi mulus. Tapi kemudian yang pergi ke ketok magic, ya, mulai bersaksi. Ih, rasanya habis di ketok magic ya, kalau bawa mobil ya, ada yang ngikutin. Ada yang ngikutin mobilnya. Jadi rasanya kok hati gue gak enak ya, ada yang ngikutin ya. Takut gak saudara kalau tahu ada roh lain ikutin kamu? Seperti dulu teman suka main jalangkung dulu. Roh tanya jodoh, tanya teman, tanya pacar, ya kan? Lalu udah selesai nanya-nanya, lalu suruh jalangkungnya, pulang. Dia bilang gak mau pulang. Kalau dia bilang, gue gak mau pulang, gue mau menyertai kamu. Kira-kira ketakutan gak kamu? Ini beda loh sama kalau Tuhan bilang, aku menyertaimu, rasanya peaceful kan? Damai, itu loh bedanya roh Tuhan dan roh lain. Jangan coba-coba main dengan roh lain, kamu pasti ketakutan. Ya, sebab dia ingin mengambil nyawamu. Tapi kalau roh Tuhan menyertaimu, saudara, itu kekuatan terbesar. Itu damai terbesar, itu sukacita terbesar untuk menghadapi persoalan apapun di muka bumi ini. Ini pulang saudara baca 2 Raja-Raja pasal 6. Itu Israel melawan Aram. Negara yang sangat kuat, mengirimkan banyak pasukan, mengelilingi mereka. Seluruh kota dikepung Israel. Waktu pembantunya Nabi Elisa bangun pagi, dia lihat ada begitu banyak kereta musuh, kereta perang musuh. Langsung pembantu itu berteriak, celaka tuanku, musuh begitu banyak mengelilingi kita di seluruh kota. Elisa tersenyum saja, Nabi Elisa. Dia bilang jangan takut, yang menyertai kita lebih banyak dari yang menyertai mereka. Lalu Elisa berdoa, Tuhan bukalah mata bujangku, bukalah mata pembantuku ini. Lalu Tuhan berbelas kasihan, membuka mata bujangnya. Dia melihat di seluruh gunung sekeliling Israel penuh dengan pasukan kereta berapi, pasukan malaikat. Luar biasa. Mata biasa tidak melihat, tapi mata Elisa melihat. Dan dia minta Tuhan membuka mata pembantu itu dan melihat. Itu sebabnya Elisa mengatakan yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai semua musuh. Mengelilingi Israel, mengelilingi si Nabi. Dia tenang-tenang saja. Dan singkat cerita, Israel menang. Pasukan Aram
dihancurkan, dibutakan, dikalahkan, dan dibunuh. Itu yang terjadi. Saudara. Nanti kalau saudara baca lagi 2 Raja-Raja 19, saudara tahu satu malaikat itu bisa membunuh dengan gampang pasukan tentara yang kuat 185.000. Hamas mengirimkan 300 pasukannya menyerang Israel di perbatasan, membunuh 900. Israel mengirimkan 300.000 sekarang darat untuk menyerang. Saya nggak tahu berapa yang dibunuh, tapi sekarang yang mati 1.300 lebih. Tuhan mengirim satu malaikat, 185.000 dengan mudah. Satu malaikat saja. Yesus bilang, aku bisa memanggil 25 legion malaikat. Saudara, satu legion itu 3.000 sampai 6.000. Saudara kalikan sendiri. Kalau Tuhan mengirim 3.000 legion malaikat menyertaimu, itu berarti 3.000 kali 185.000. Berapa? Kalikan sendiri di rumah. Berapa besar itu penyertaan Tuhan. Ini masih malaikat loh ini. Kita belum bicara Tuhan Yesus sendiri loh. Ini baru suruh pasukan malaikat menyertaimu. Kamu sudah tahu ada kekuatan begitu besar. Apalagi kalau Tuhan Yesus bilang, aku sendiri menyertaimu sampai kesudahan zaman. Itu berapa besar? Tak terhingga. Sebab Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatannya tak terhingga. Amin. Sebab itu jangan takut. Jangan khawatir, jangan gentar. Persoalan seberat apapun, bawa kepada Tuhan Yesus. Dia bilang, aku menyertaimu. Sehingga kamu mengalami kemenangan demi kemenangan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Suara hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah suara Roh Kudus terus bekerja di hati kami. Meyakinkan kami akan janji firman Tuhan. Yang setiap hari ada 20 janji Tuhan. Sungguh kami kagum dan bersuka cita memegang janji-Mu. Tolong kami mentaati firman-Mu, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Supaya hidup kami berhasil dan beruntung. Tolong kami menyadari penyertaan Tuhan. Beri kami mata iman untuk melihat penyertaan-Mu yang begitu besar ya Tuhan. Sehingga kami tidak perlu takut lagi sebab kekuatan yang Kau berikan itu tidak terhingga. Hiburkan dan kuatkan saudara-saudara kami yang hadir hari ini dengan berbagai masalah, pencobaan, kesulitan, sakit penyakit, berbagai macam hal Tuhan Kau tahu. Berilah kemenangan, berilah penghiburan, berilah kekuatan sorgawi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin.